Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah kembali kita dapat berjumpa, dapat bermuajahah, berinteraksi. Ini pertemuan pertama di tahun 2023 kalau saya. Jadi setahun kita berarti ya, tahun lalu bulan Desember, nah sekarang tahun baru, kita kembali bersyukur kepada Allah kita bisa bertemu muka, bertatap wajah, bersilaturahim, melanjutkan kajian kita mengenai materi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kitab Riyadhus Shalihin dengan tafsiran dari Syekh Alan As-Siddiqi, yakni di Dalilul Falihin. Tentu saya juga mengambil beberapa referensi lain terkait dengan pemahaman terhadap beberapa hadis-hadis Rasulullah yang ada di kitab ini. Mengawali kita lakukan kajian, mengiringi salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya, kita membaca suratul Fatihah. Pertama kita niatkan, kita harapkan, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Fatihah ini bahwa kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kelancaran dalam berbagai usaha, kesuksesan dalam melaksanakan tugas-tugas dan usaha-usaha kita, dan Allah memberikan keberuntungan di dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, kita harapkan dengan Fatihah ini, jika ada saudara-saudara kita yang kurang sehat, Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya seperti sedia kala. Dan yang ketiga, saudara-saudara kita yang mungkin berdinas, bertugas di lapangan, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan, memudahkan segala urusannya, melancarkan segala tugas-tugasnya, dan juga mempermudah untuk meraih kesuksesannya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita kemarin menyelesaikan bab ke-78 yang membicarakan mengenai pemimpin yang harus bersikap lemah lembut terhadap yang dipimpinnya. Di bab 79 sekarang ini kita bicara masih terkait dengan pemimpin, yaitu babul waliyil adil. Jadi bab yang menjelaskan tentang atau menguraikan beberapa hadis di sini tentang pemimpin yang adil, gitu. Jadi tentang pemimpin yang adil. Keterkaitannya sejak bab yang lalu dan untuk kurang lebih mungkin 2 bab ke depan ini
masih terkait dengan kepemimpinan. Yang pertama kemarin itu ketika membicarakan tentang pemimpin yang seharusnya bersikap lemah lembut terhadap yang dipimpinnya, itu ada 6 hadis ya. Yang pertama menjelaskan tentang setiap kita, kullukum, setiap kamu semua, setiap kita semua disebut dengan ra'in, pemimpin, dan pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap tugas-tugas dan pelaksanaan apa yang dilakukan ketika memimpin itu atau dalam kepemimpinannya. Di teks hadis kemarin itu yang pertama itu bahwa sampai kepada pembantu pun itu pada dasarnya pemimpin, bagaimana ketika melaksanakan tugasnya dalam hal mengurus apa yang ditugaskan oleh majikannya. Pemimpin juga di situ dikaitkan dengan seorang suami memimpin istrinya, istri memimpin keluarganya di lingkungan rumah tangganya, dan orang-orang yang diangkat menjadi pemimpin di komunitas, di lembaga, bahkan sampai dengan tertinggi barangkali bangsa dan negara gitu. Itu semua akan diminta pertanggungjawabannya. Di hadis yang keduanya, nah itu diwanti-wanti kepada pemimpin, diberi peringatan supaya tidak melakukan ghasyun, ya, penipuan terhadap rakyat yang dipimpinnya. Jadi tetap mengacu kepada pelaksanaan kepemimpinan itu sesuai dengan kebutuhan rakyat. Jadi manutun bil maslahah, mengikuti apa yang menjadi kemaslahatan rakyat atau kemaslahatan yang dipimpinnya atau dalam kepemimpinannya. Kemudian pada hadis yang ketiga kemarin itu tentang doa Nabi kepada pemimpin yang lembut, maka Nabi mengharap supaya Allah memberikan kelembutan. Nah, sementara kepada pemimpin yang keras, Allah juga memberi hukuman yang keras. Itu doa Nabi di hadapan yang diberitahukan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Pada hadis yang keempat kemarin itu bicara soal kepemimpinan di zaman Bani Israel, yang setiap ganti pemimpin itu diturunkan Nabi sebagai pemimpinnya. Jadi Bani Israel itu selalu dipimpin oleh Nabi. Menurut Nabi itu Nabi wafat, ganti lagi pemimpinnya Nabi lagi, ganti lagi pemimpinnya Nabi lagi, begitu. Dari mulai Yakub disebutkan, dan Yakub itu disebutkan sebagai nama. Kalau dalam bahasa Israel itu Yakub, ya dalam bahasa Ibraniyah, bahasa Ibrani Yakub, dalam bahasa Arab itu sama dengan Abdullah gitu namanya itu. Isra itu maknanya abdun, sedangkan itu maknahu Allah, jadi Abdullah. Kemudian kalau di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi nabi katanya. Yang ada adalah kemudian para khalifah disebutkan oleh Nabi itu, atau para amir, para pemimpin. Jadi banyak istilahnya dalam Al-Quran itu, ada khalifah, ada amir, ada imam, ada juga malik, raja gitu. Jadi ada seperti itu. Nah kemudian di dalam istilah syura yang dipopulerkan di beberapa negara Islam itu disebut kepala saja, misalnya Rais Al-Jumhuriyah, kepala negara gitu ya. Nah, dan itu diatur di beberapa teks Al-Quran maupun hadis, dan istilah-istilah itu juga ada semua. Istilah khalifah, istilah amir, ya, istilah amir sudah dikenal juga di zaman sahabat Nabi, Amirul Mukminin itu ya, Umar bin Khattab. Tapi Abu Bakar terkenal sebutannya Khalifah Abu Bakar. Tapi ketika Umar bin Khattab lebih terkenal sebagai Amirul Mukminin. Gitu.
Nah, kepada Ali bin Abi Thalib banyak lebih disebut sebagai imam gitu ya. Nah, itu tetap menunjukkan kepada pemimpin. Di hadis yang kelima itu disebutkan tentang sejelek-jelek pemimpin, yaitu yang keras ya. Bukan yang tegas tapi yang keras itu ya. Cenderung keras terhadap rakyatnya gitu. Al-Hutamah namanya. Kemudian hadis yang ke-6 itu di sana dikatakan bahwa pemimpin itu harus memenuhi hajatihim, hajat orang banyak, wa khallatihim wa faqrihim. Nah, karena Allah nanti akan memenuhi hajatnya dari kefakiran, dari keluarganya dan sebagainya itu pada hari kiamat. Karena itu dinyatakan di hadis yang ke-6 kemarin itu bahwa kemudian yang namanya Muawiyah bin Abi Sufyan begitu dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap pemimpin itu harus memenuhi kebutuhan atau hajat daripada rakyatnya, maka Muawiyah bin Abi Sufyan faja'ala Muawiyah rajulan ala hawaijin nas, kemudian mengangkat satu pejabat yang khusus mengurusi apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Kalau dalam konteks kita sekarang barangkali bagaimana pemerintah memang harus menyiapkan itu lembaga-lembaga, membentuk lembaga-lembaga yang mengurusi langsung kebutuhan-kebutuhan rakyat. BUMN dalam negara kita itu sebetulnya adalah perwujudan dari apa yang dikehendaki, yang diinginkan dan dibutuhkan oleh rakyat. Misalnya bidang energi, minyak, listrik, gas, batu bara dan sebagainya, itu kan dikelola oleh lembaga-lembaga negara atau badan-badan usaha negara yang terkait dengan itu. Kebutuhan logistiknya, ya, pangan, sandangnya, hasil buminya juga begitu. Dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti perdagangan dan sebagainya. Dan itu memang mestinya tidak berpikir itu harus selalu untung, karena itu adalah untuk kebutuhan rakyat. Kalau untuk kebutuhan rakyat, targetnya bukan untung tapi terpenuhinya kebutuhan. Syukur-syukur itu semua bisa gratis, itu jauh lebih bagus. Tapi kalau tidak, ya tentu harus ada barternya dengan yang pantas begitu, yang sesuai, tidak memberatkan. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, kemarin juga kita bicara soal kepemimpinan itu ada kewajiban dari yang dipimpin untuk melakukan baiat. Baiat itu artinya bersumpah setia kepada pemimpin untuk taat, dan pemimpin juga bersumpah untuk menjalankan tugas kepemimpinnya. Hanya Nabi menambahkan pakai kata mastata'tu, kata Nabi itu, supaya tidak menimbulkan bencana di kemudian hari. Apa mastata'tu itu? Sesuai dengan kemampuan saya gitu. Jadi ketika dibaiat, kita bersumpah untuk melaksanakan kewajiban dan seterusnya itu, kata Nabi tambahkan dengan kalimat mastata'tu. Nanti juga ketemu di hadis berikutnya, sesuai dengan kemampuan saya. Kenapa? Sebab kalau kita sudah bersumpah, disumpah, lalu tidak mampu dilaksanakan, lalu ada sesuatu yang baik, kalau menurut Nabi itu ada yang baik, ada lebih baik, berpindah dari yang disiapkan, yang sudah disumpah, yang mau dilaksanakan nggak bisa, tapi ada yang lebih baik, boleh itu dilaksanakan. Yang ini tidak dilaksanakan, tapi tetap harus bayar kifarat sebetulnya. Kafaratul aiman, kifarat sumpah itu, kafarat sumpah itu kan pertama memerdekakan hamba sahaya. Oh ya, kita mungkin kesulitannya sekarang ini adalah siapa hamba sahaya itu. Nah, enggak yang begitu ya. Yang kedua, apa itu? Puasa 3 hari berturut-turut. Salah satu ayat, puasa 3 hari. 3 hari berturut-turut. Jadi puasa 3 hari, ya katakanlah berat misalnya, masih ada yang ketiga, yaitu memberi makan terhadap 10 orang fakir miskin. Ini, itu kafaratnya sumpah. Jadi kalau jadi pejabat dalam pandangan atau sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, itu memang harus banyak melakukan atau membayar kifarat itu, kafarat.
Jangan-jangan sumpahnya itu banyak yang dilanggar. Nah, kalau yang dilanggar secara agama itu harus dipertanggungjawabkan dengan bayar kifarat itu. Yang kifaratnya adalah memberikan hamba sahaya atau 3 hari puasa berturut 3 hari puasa, atau satu lagi adalah memberi makan 10 orang fakir miskin. Ya, kalau buat pemimpin yang disumpah itu kan kecil, 10 fakir miskin itu. Gitu ya. Tetapi itu oleh Nabi SAW di beberapa hadis disampaikan demikian. Gitu. Bahkan itu kata Nabi, tetap walaupun dalam hati atau disebutkan ketika diambil sumpah itu tambah kata-kata mastata'tu, itu sesuai dengan kemampuan saya, itu harus disampaikan. Kalau tidak, oh siap saya laksanakan, silakan, siap sumpah. Lalu banyak yang tidak dilaksanakan, bagaimana? Itu berhadapan dengan Allah. Dan ketika berhadapan dengan Allah, antara lain di dalam Al-Quran disebutkan fakafaratul aiman, itu kifaratnya sumpah, melanggar sumpah itu yang 3 itu. Itu yang kemarin kita sudah lewati. Nah, kita sekarang ke bab yang sekarang ini, yaitu babul waliyil adili, bab tentang wali yang adil atau pemimpin yang adil. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Al-ayah, ini surat An-Nahl ayat 90, itu panjangnya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tazakkarun. Itu An-Nahl ayat 90. Jadi sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berlaku adil dan ihsan, berbuat kebajikan. Bahkan ya masih wa itaizil qurba, ya memberi kepada kerabat di situ. Jadi kerabat itu harus dipikirkan. Kerabat itu. Bahkan kalau kita bersedekah itu kepada kerabat itu nilainya lebih tinggi. Nanti ada kepada yang lain yang lebih tinggi, itu kepada orang yang sedang belajar misalnya, itu juga sangat tinggi. Tapi secara teritorial itu ya, kerabat itu yang dekat itu sangat baik, tetangga sangat baik. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW, tetangga itu ada 3, al-jar salah satu. Tetangga itu ada 3, tetangga yang punya 1 hak, tetangga yang punya 2 hak, dan tetangga yang punya 3 hak. Siapa tetangga yang punya 1 hak? Tetangga yang punya 1 hak adalah tetangga saja dia, bukan kerabat, bukan saudara, bukan muslim. Jadi tetangga, agamanya beda dengan kita, tapi tetangga itu punya 1 hak. Lahu hakun, punya 1 hak. Yang kedua, tetangga yang punya 2 hak. Siapa itu? Ya tetangga dan muslim, itu punya 2 hak dia, kata Nabi. Dan yang ketiga ada tetangga yang punya 3 hak. Siapa dia? Tetangga, muslim, dan saudara. Ya, jadi kalau kita memberi misalnya ini daging hewan kurban kita beli, kita sembelih ini. Oh, siapa yang punya 3 hak? Oh, ternyata ada tetangga kita, muslim juga, saudara juga. Nah, itu 3 hak ya, utamakan itu. Yang kedua yang 2 hak, yaitu tetangga dan muslim. Iya, kita beri juga. Yang ketiga tetangga aja, berarti tidak seagama, tidak juga saudara. Boleh diberi, boleh. Dari yang kurban kita boleh. Kalau ia mau, ya kita beri saja. Nerima, alhamdulillah, nggak apa, nggak nerima ya nggak apa-apa. Mungkin saya nggak nerima karena prinsip dan sebagainya misalnya. Tapi secara bertetangga itu menurut Nabi itu adalah tetangga dan dia punya hak, 1 hak. Gitu. Ya, terus kerabatnya, al-kurbanya karena tetangga saja, bukan saudara, bukan muslim, tetapi dia tetangga, punya 1 hak. Al-jar salah satu. Jadi tetangga itu 3, yang punya 1 hak, 2 hak, dan 3 hak. Nah, itu kembali kepada teks ayat berikutnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Waqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Al-Hujurat ayat 9, itu supaya berlaku adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ini membicarakan soal 2 muslim, 2 mukmin berseteru
Itu supaya diperangi untuk tidak berseteru, bukan diperangi untuk dikalahkan, tapi supaya tidak berseteru. Dalam Islam itu tujuan perang itu tidak menghancurkan, tidak menghanguskan, tapi untuk membuat orang itu takluk dan mau berdamai. Itu dalam Islam tujuan perang itu seperti itu. Karena itu rumah ibadah, meskipun rumah ibadah agama lain, anak-anak, wanita, tumbuh-tumbuhan, sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat banyak tidak boleh dibumi hanguskan. Semua harus dijaga. Yang diperangi perilaku orang yang berperilaku yang tidak benar itu. Tujuannya untuk apa? Untuk dia bisa berdamai, takluk, berdamai. Kalau dalam konteks agama mengucap la ilaha illallah, wah, sudah jadi saudara. Dalam konteks perang umum, memperebutkan satu wilayah, diperangi supaya dia tidak merampas wilayah yang lain dan seterusnya. Kita lanjutkan ke hadis yang pertama di bab ini, atau yang ke-659 yang kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, imamun adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuhu wa rajulun zakarallah khalian fa fadat 'aina, muttafaqun alaih. Hadis yang pertama ini sebetulnya rasanya sudah pernah 2 kali kita ketemu dengan hadis ini di bab lain, jadi ada pengulangan ini, riwayat dari Abu Hurairah, riwayatnya muttafaqun alaih, sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa ada 7 golongan, 7 kelompok, yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, yang pada saat di hari kiamat nanti, tepatnya di padang mahsyar, itu akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa 7 kelompok itu? Yang pertama disebutkan di sini adalah imamun adilun. Jadi pada urutan pertama imam yang adil, pemimpin yang adil. Itu di beberapa teks hadis ketika menyebut cerita surga, cerita penghargaan, ketika bicara kebaikan, maka pemimpin itu adalah yang pertama akan disebut, karena disebut yang utama. Di dalam teks yang pernah kita lewati di beberapa pertemuan yang lalu, itu termasuk pemimpin itu min ijlalillah, tanda-tanda keagungan Allah. Jadi satu di antara tanda keagungan Allah itu adalah Allah mengangkat pemimpin. Jadi secara hakiki pemimpin itu diangkat oleh Allah, meskipun secara teori kita yang milih, gitu. Secara teori kita yang milih, kita yang rapat, kita yang milih, kita yang mencoblos, kalau mencoblos atau menusuk atau mencontreng dan sebagainya. Tapi hakikatnya itu disebutkan oleh Allah, dari Allah, gitu. Min ijlalillah, tanda-tanda keagungan Allah, Allah mengangkat pemimpin. Karena itu katanya di beberapa hadis qudsi itu, jangan ribut soal pemimpin, karena pemimpin itu dalam genggaman Allah. Jadi kalau ada permintaan kepada pemimpin, repot urusannya, dipenuhi belum tentu, bahkan ribut bisa jadi, gitu, kalau mintanya secara paksa atau keras, gitu. Jadi apa? Mintalah kepadaku, kata Allah. Minta kepadaku, karena aku yang akan menggerakkan pemimpin itu untuk memenuhi apa yang engkau minta. Itu di beberapa hadis begitu. Nah, ini kaitan dengan satu naungan di hari kiamat nanti, itu diberikan yang pertama kepada imamun adilun, imam yang adil. Itu yang adil itu antara lain yang menempatkan, memposisikan dirinya sebagai pemimpin, mengayomi rakyatnya, memenuhi kebutuhan rakyatnya, bekerja keras untuk rakyatnya, untuk kemaslahatan umat, kan seperti demikian. Di beberapa teks
fiqh siyasa, fikih tentang politik, tentang kepemimpinan. Nah, sebetulnya sering kita bahas hadis ini, tapi nggak apa-apa kita mengingatkan kembali 7 golongan yang dinaungi Allah. Itu yang pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Jadi seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan dinaungi di hari kiamat. Pemuda, ya. Kenapa disebut pemuda? Semua orang itu kan ibadah harusnya. Orang yang ibadah kepada Allah itu sangat disenangi. Tapi kalau masih muda sudah rajin beribadah, itu Allah lebih menyenanginya. Ya, kalau sudah tua sih memang ya mau apa lagi gitunya, ya, sudah ibadah lagi. Itu Allah senang tentu. Tetapi lebih senang lagi kalau melihat masih muda sudah ibadah rajin betul gitu. Ini. Dan itu akan dimasukkan kepada golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian golongan yang ke berapa? 3, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya tertambat, mu'allaqun, tergantung, fil masajid, di masjid. Ini kesannya hatinya nggak dibawa tuh, ada di masjid saja, orangnya di mana-mana gitu, tapi ingatnya masjid aja. Apa yang diingat di masjid? Di dalam teks penjelasan ini, ibadahnya, iktikafnya, kajian-kajian masjidnya gitu disenangi, ingat saja. Kalau pergi jauh juga ingatnya masjid, di jauh juga nyarinya masjid gitu. Ya, itu disebut mu'allaqun, qalbuhu mu'allaqun fil masajid, hatinya tertambat di masjid gitu. Ya. Itu golongan yang ketiga yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungannya Allah di hari kiamat nanti. Di padang mahsyar ketika semua kena panas, ada 7 golongan yang tidak kena panas. Karena apa? Karena dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam yang adil, pemuda yang ibadah, dan seseorang atau lelaki yang hatinya tertambat di masjid. Kemudian kelompok keempat yang dinaungi Allah itu rajulani, 2 orang, tahabba fillahi, mencintai, saling menyayangi karena Allah, ijtama'a alai, jadi ketika bererat itu bersama-sama itu karena Allah. Kemudian tafarraqa alai, kalau berpisah pun karena Allah. Apa sih berpisah karena Allah? Wallahu alam. Tetapi dalam teks ini disebutkan antara lain sampai ke mana? Kalau berpisah karena Allah itu yang paling utama adalah kematian katanya. Jadi kalau kematian itu kan pasti berpisah. Nah, itu berpisahnya karena Allah. Tetapi dalam kehidupan nyata juga kita kan dulu melihat, ya, ini sejarah. Bung Karno, Bung Hatta itu duit tunggal. Tetapi Bung Hatta kan mengundurkan diri, mufarraqah gitu, berpisah dengan Bung Karno. Tetapi untuk urusan-urusan pribadi, anaknya menikah dan sebagainya, itu malah Bung Karno minta titip ke Bung Hatta titip ke Bung Karno. Jadi masalah-masalah kenegaraan mufarraqah, tafarraqah, berpisah itu keduanya. Bahkan mengundurkan diri Bung Hatta. Tapi untuk urusan pribadi mungkin itulah barangkali, ya, saya nggak tahu. Tetapi kira-kira kalau orang bertemu dan berpisah karena Allah, kira-kira mendekati seperti begitulah. Seperti begitulah saya katakan. Itu seperti begitu. Kenapa? Karena untuk hal-hal yang mungkin prinsip, saya nggak bisa bersama-sama. Tapi untuk kemanusiaan, untuk pribadi, untuk kedekatan sebagai sahabat, tetap hatta ila yaumil qiyamah barangkali terus-terusan. Nah, itu ditunjukkan oleh para tokoh-tokoh pendiri bangsa kita itu seperti begitu. Nah, itu yang barangkali bisa kita sebutkan itu mendekati paling tidak. Ya, syukur-syukur itulah sepertinya contoh bahwa menyayangi, mencintai, bergaul, bekerja sama karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk hal-hal yang misalnya menyangkut, ya katakanlah zaman sekarang ini korupsi, jangan sampai berjamaah. Tapi kalau untuk urusan kebaikan, ya berjamaah. Ini kan karena biasa berjamaah, korupsi pun berjamaah. Nah, ini yang repot ini. Itu pasti bukan karena Allah. Dan salah satu
keinginan dalam tanda petik Allah untuk menghancurkan bumi ini atau memberikan bencana terhadap bumi ini karena adanya orang yang saling mencintai karena Allah, kemudian Allah tarik, saraftu dzalika anhum, aku tarik. Jadi dalam firman Allah di hadis qudsi itu, inni la ahammu li ahlir ardi azaban, saya sungguhnya la ahammu, sudah berkeinginan, li ahlil ardi azaban, untuk mengazab penduduk bumi ini, kata Allah. Falamma nazartu, tapi ketika aku melihat, kata Allah, ila umari buyuti, pertama kepada kelompok orang yang masih memakmurkan masjid, rumah-rumah Allah, wa ilal mutahabbina fiha, yang kedua orang-orang yang saling menyayangi mencintai hanya karena aku, karena Allah, dan yang ketiga wa ilal mustaghfirina bil ashar, aku masih melihat orang-orang yang istighfar di waktu sahur, di tengah keheningan malam. Saraftu dzalika anhum, aku cabut kembali keinginan untuk mengazab penduduk bumi ini. Itu dalam hadis qudsi demikian. Jadi salah satunya adalah orang yang tafarraqa au ijtama'a karena Allah, bersatu, berkumpul, berjamaah karena Allah, berpisah pun karena Allah. Nah, kalau orang sampai demikian, maka itu orang berarti mencintai karena Allah. Nah, mencintai karena Allah itu membuat Allah senang, dan azab pun Allah tunda turunnya ketika melihat ada orang seperti ini. Kemudian kelompok yang berikutnya, kelompok keberapa itu? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Warajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki da'athu imra'atun, diundang oleh perempuan, diajak oleh perempuan. Perempuannya yang zata mansibin wa jamalin, yang kaya, menarik dan cantik, jamalin, ngajak. Nah, untuk apa ngajaknya? Disebutkan ini disimpan, ini apa namanya, ada yang kata yang disimpan disebut ila maksiatin, untuk melakukan maksiat, zina, ngajak zina. Lalu apa laki-laki itu? Padahal itu cantik, kaya, gitu, yang menarik gitu. Perempuannya itu ngajaknya untuk berzina. Di dalam teks tafsirnya itu disebutkan az-zina. Apa kata laki-laki ini? Inni akhafullah, saya lebih takut kepada Allah. Nah, orang yang seperti itu adalah orang yang dinaungi Allah di hari kiamat nanti. Ya, kalau dalam kenyataan sih jangankan diajak gitu, jauh aja udah bersiul-siul gitu ya. Lihat perempuan ini diajak oleh perempuannya, cantik dan kaya lagi, menarik lagi. Itu sampai inni akhafullah. Nah, kalau bisa begitu tuh, kan ada cerita-cerita sampai dia lompat dari lantai sekian lah kalau zaman sekarang ini, karena dibawa ke apartemen, di apartemen dia lompat turun itu. Nah, itu inni akhafullah, karena takut kepada Allah. Maka orang seperti itulah yang akan dinaungi Allah ketika naungan itu tidak ada di hari kiamat nanti. Kemudian berikutnya, atau yang terakhir ini ya, tadi yang ke-6 ini, ya yang ke-5, 6 betul tadi, yang ke-7, warajulun tasaddaqa bisodaqatin, dan seseorang yang sodakoh dengan satu sodakoh, fa'akhfaha, dia sembunyikan sodakohnya, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuhu, sehingga tangan kirinya tangan kirinya, shimaluhu, tangan kirinya nggak tahu, tangan kirinya yang sedekah, matun fiku, sementara tangan kanan yang sedekah, tangan kirinya nggak tahu gitu ya. Fa'akhfaha, dia sembunyikan, hatta la ta'lama, sehingga nggak tahu shimaluhu, tangan kirinya, matun fiku, apa yang disedekahkan oleh yaminuhu, tangan kanannya. Jadi sedekah dengan tangan kanan gitu, kira-kira seolah-olah ini gambaran saja, tangan kirinya nggak tahu. Itu kan majaz disebutnya, kalimatnya kalimat kinayah, kalimat istilah saja. Artinya saking sembunyinya sodakoh itu, lalu kemudian sampai-sampai jangankan orang lain, tangan kirinya pun nggak tahu. Itulah kira-kira. Ini sedekah yang menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang seperti itu nanti di akhirat kelak
akan dinaungi ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kemudian apakah sedekah harus demikian? Ya, itu yang baik. Apakah ditampakkan kepada orang itu nggak baik? Oh, baik juga menurut Al-Quran kan. In tubdu sadaqat fa ni'ma hiya, kan gitu. Nggak apa-apa ditampakkan juga. Sebab keikhlasan itu bukan pada ditampakkan atau disembunyikan. Itu kira-kira begini, orang mau sedekah tapi larak lirik. Ada nggak orang? Nggak ada orang asal sedekah. Kira-kira ria nggak gitu? Menurut para ulama itu ria. Kenapa ria? Lah kalau mau sedekah kok sampai larak lirik orang gitu? Sedekah ya sedekah saja. Ada yang lihat atau nggak ada yang lihat itu bukan itu. Kita kan nggak lihat orang, tapi justru kalau kita lihat orang, ada orang nggak ada. Wah, saya sedekah. Ah, itu malah ria itu. Ria. Memang riaknya bukan kepada orang. Itu malaikat tertawa itu. Itu ria itu orang itu. Jadi bukan karena tidak ada orang, tapi karena niatnya ikhlas sedekah begitu aja. Dilihat ribuan orang ya mungkin. Bahkan ada kamera tersembunyi kan dan sebagainya zaman sekarang itu. Nggak ada yang rahasia. Jadi bukan karena itu. Bahkan ketika dia larak lirik nggak ada orang lalu sedekah, itu bukan sembunyi. Itu sembunyi itu artinya ya memang sedekah saja. Tidak kelihatan orang. Orang dulu banyak yang begitu, misalnya malam-malam. Di zaman Nabi banyak juga malam-malam dia sedekah. Begitu sedekah malam ketemu orang, itu pagi-pagi dia lihat yang saya sedekah pelacur gitu, maka mengadu kepada Nabi, ya Rasul, saya tadi malam bersedekah supaya nggak ketahuan orang, nggak ada orang di tengah sembunyi-sembunyi, saya kasih sedekah. Saya lihat pagi-pagi orang itu ternyata pelacur. Gimana? Nggak apa-apa, sedekah aja. Yang kedua, malam kedua dia sedekah lagi. Ternyata besok hari di kemudian hari dia tahu bahwa ternyata itu pencuri. Gitu. Ngadu lagi ke Nabi, nggak apa-apa. Tapi kata Nabi, sedekah itu yang umum sedekah, dapat pahala siapapun. Tapi kalau mau yang lebih baik ya ada beberapa kriteria sedekah yang lebih baik, itu teksnya. Itu hadis pertama, ini udah panjang betul ini. Kita lanjutkan ke hadis yang kedua. Hadis yang kedua di bab ini di hadis ke-660. Wan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal muqsitina 'indallahi 'ala manabir min nur alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muqsitina, sesungguhnya orang yang adil, indallahi, di sisi Allah, ala manabira min nurin, posisinya di atas mimbar dari cahaya. Ini kinayah juga ini, mimbar dari cahaya. Apa bisa mimbar dari cahaya? Disebutkan di dalam teks mufassirnya karena tingginya dia, karena posisinya yang bagus, posisinya yang cerah, itu posisinya seperti itu. Siapa itu? Orang-orang yang hidupnya melakukan atau adil terhadap fi hukmihim, dalam masalah-masalah hukum, itu wa ahlihim, juga masalah keluarga, dalam urusan keluarga, wa ma walu, dan juga terhadap atau dalam hal kepemimpinannya. Jadi keadilan itu terkait dengan hukum, terkait juga dengan keluarga, terkait juga dengan kepemimpinan, ya. Keadilan itu ya wallahu alam. Tetapi misalnya kita punya anak 3, yang satu kuliah, yang satu SMA, yang satu SMP, itu kan kalau dibagi rata saja, saya punya uang 150, udah 50, nah, sepintas adil enggak tuh? Oh adil, karena sama. Tidak selalu adil itu sama. Kenapa? Karena yang kuliah pasti lebih besar kebutuhannya, yang SMA mungkin lebih kecil lagi, apalagi yang SMP. Jadi adil itu disebut wad'u syai' fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tempatnya untuk yang mahasiswa pasti lebih besar, untuk yang SLTA agak lebih kecil, SMP lebih kecil lagi, apalagi yang satu jauh, yang satu sedang, yang satu lebih dekat misalnya, itu kan beda. Nah karena itu adil maknanya adalah menempatkan sesuatu itu pada tempatnya, bukan sama rata, sama rasa, itu belum tentu adil,
gitu ya. Itu. Nah, yang adil itu Allah berikan tempat luar biasa di akhirat kelak gitu, pada posisi tertentu. Di dunia ini pun ya insya Allah, innallaha la nudhi'u ajral muhsinin, Allah kan tidak mengabaikan kebaikan seseorang. Jadi keadilannya dalam berbagi, keadilannya dalam menetapkan hukum, keadilannya di dalam kepemimpinannya, maka Allah memberikan tempat yang baik, baik di dunia maupun di akhirat. Hadis ketiga atau ke-661, wa an Auf ibn Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum wa syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Qala qulna ya Rasulullah afala nunabiduhum qala la ma aqamu fikumus shalah la ma aqamu fikumus shalah, rawahu Muslim. Dari Auf bin Malik radhiyallahu an qala, ia berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyaru a'immatikum, sebaik-baik pemimpin di antara kamu, alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum, adalah orang-orang yang engkau cintai, engkau senangi, wa yuhibbunakum, dan mereka itu, pemimpin itu, menyenangimu. Jadi kamu senang terhadap pemimpin dan pemimpin itu juga senang terhadap kamu, sayang terhadap kamu gitu. Itulah pemimpin yang terbaik. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum, kamu mendoakan pemimpin itu dan pemimpin itu juga mendoakanmu gitu. Wa syiraru a'immatikum, nah sebaliknya, sejelek-jelek, seburuk-buruk pemimpin adalah alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum, yang engkau benci dan dia juga benci kepadamu. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum, engkau melaknatnya dan dia juga melaknat kamu. Nah, terhadap persoalan yang jeleknya pemimpin ini, apa yang dilakukan? Qala, nah Auf ini berkata, kulna, kami bertanya ya, kami itu para sahabat ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap pemimpin yang jelek itu, kulna ya Rasulullah afala nunabiduhum, apakah kita semua ini harus membangkang kepadanya, kepada pemimpin yang jelek itu? Nabi menjawab, qala, sabda Nabi, la, tidak, jangan. Ma aqamu fikumus shalah la ma aqamu fikumus shalah, jangan selagi mereka tetap melaksanakan sholat ya bersama-samamu. Jadi jangan, kata Nabi, jadi jangan membangkang terhadap pemimpin, di mana pemimpin itu kalau masih mau melaksanakan sholat. Nah itu patokannya. Di teks yang lama ada di hadis bahwa ada sahabat Nabi yang kita berontak saja gitu, kata Nabi jangan, karena apa? Setelah berontak tidak akan lebih baik daripada ini gitu. Ini jelek banget itu. Tapi kalau kamu lakukan pemberontakan, yang berikutnya itu tidak akan lebih baik dari ini. Kenapa? Ya urusan pemberontakan terus, urusan balas dendam terus, balas membalas. Jadi sabarlah, kata Nabi waktu itu di beberapa hadis yang lalu, sabar dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu pemimpin itu urusan Allah, dia mempertanggungjawabkan segalanya kepada Allah itu. Terhadap kelalaiannya mengurus kamu semua, itu urusannya pemimpin itu dengan Allah, bukan urusan kamu dengan pemimpinmu. Begitu di dalam beberapa hadis. Itulah, tinggal ada 2 menit kalau lihat ini. Jadi saya pikir kita tidak bisa lanjutkan ke satu hadis lagi sebetulnya, tapi nantilah untuk pertemuan yang akan datang ketika kita membuat kesimpulan. Sampai di sini barangkali ada yang ingin disampaikan. Biasanya Bapak ini banyak nih ilmunya, banyak pengalamannya. Silakan 2 menit. Mungkin nggak bisa dijawab sekarang ini, kalaupun disampaikan ya nanti pada pertemuan yang akan datang insya Allah kita lanjutkan. Ya, kalau ya Bapak ini ada yang menyampaikan mic-nya atau gimana? Itu ya silakan Pak.
Iya, kan Bapak ini pengalaman dan sebagainya. Silakan Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, kalau nggak salah ada ungkapan atau hadis ya, berpikir sejenak itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Minta penjelasan Ustaz, apa hadisnya? Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika bicara mengenai keutamaan ilmu, jadi ada teks kan di hadis, di Quran itu misalnya di hadis itu tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Di Quran afala tatafakkarun dan sebagainya. Jadi tafakkur itu nilainya sangat tinggi, keilmuan itu sangat tinggi, sehingga dibandingkan dengan orang yang sholat saja, itu abid, itu orang yang tidak berilmu, sholat saja 1000 rakaat nggak ada apa-apanya dibandingkan yang berpikir walaupun sejenak itu, karena memang menyangkut ilmunya, itu tinggi ilmunya. Nanti akan ada yang begini, misalnya ketika di hadis yang lalu, ini sudah hadis 1 menit lah atau 2 menit, mohon maaf. Nanti yang akan datang agak panjangnya. Ada orang membunuh 99, datang kepada rahib. Rahib itu orang yang tadi itu ahli ibadah betul di zaman Israel, itu Bani Israel. Saya sudah membunuh 99 orang, adakah saya bisa bertobat? Kata rahib itu, nggak ada, udah 99 orang apalagi, udah nggak ada. Langsung dibunuh rahib itu. Sempurnanya 100 orang dia bunuh. Lalu dia datang kepada orang alim, orang pinter gitu, bukan ahli ibadah, orang pinter, ya ibadah tetap, tapi artinya tidak disebut sebagai ahli ibadah, abid. Kepada orang pintar dia tanya, saya sudah membunuh 100 orang, masihkah ada pintu tobat? Kata orang alim, ya ada, sepanjang zaman pintu tobat masih terbuka. Caranya gimana? Kamu pergi dari kampungmu yang brengsek itu gitulah, yang rusak itu, kepada kampung yang baik gitu. Akhirnya nurut, baik kalau gitu saya pindah. Baru melangkah, meninggal dia, meninggal. Begitu meninggal, ribut 2 malaikat. Itu di hadis sahih ya, Bukhari Muslim. Nanti agak panjang hadisnya, udah lewat kita. Ribut 2 malaikat, 1 malaikat azab. Kata malaikat azab, orang gak pernah berbuat baik sepanjang hidupnya, malah dia membunuh 100 orang. Udah, saya ambil, saya celupkan ke neraka, nggak pakai hitung-hitungan lagi. Kata malaikat azab. Tapi malaikat rahmat mengatakan, dia sudah bertobat, dia sudah baik, dia sedang berjalan ke kampung yang baik, saya yang berhak ngambil. Itu ribut 2, nggak bisa, pokoknya ribut lah, sepanjang itu ribut. Datanglah malaikat yang ketiga. Malaikat yang ketiga mengatakan, sudahlah, nggak usah susah, sekarang ukur aja lah, jauh mana atau dekat mana, ke tempat yang jelek apa dekat ke tempat yang baik. Diukur, menurut teks hadis itu diukur, harusnya lebih dekat ke tempat yang jelek, karena masih jauh ke sana, itu masih jauh. Tapi Allah mendekatkan ke sana dan menjauhkan ke sini. Allah yang menentukan, mendekatkan ke sana ke yang baik dan menjauhkan ke yang jelek. Malaikat rahmat menang, bawa baik dia. Itu berkat orang alim. Alim menyelamatkan orang. Orang abid yang ribuan rakaat sholatnya gitu, nggak bisa menyelamatkan orang, hanya menyelamatkan diri sendiri saja. Antara lain di teks-teks mengenai tolabul ilmi, pentingnya ilmu, di situ kelebihannya. Saya kira itu, mohon maaf ini udah 3-4 menit. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita teruskan di yang akan datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.